Halo semua, kembali di YouTube channel saya, The Gundam Boy. Nah, pada episode kali ini kita akan mereview tentang Gundam ini yang ada di depan saya. Namanya GM Turbulence dan juga bisa diubah menjadi Gundam Stormbringer Fatal Ash. Nah, Gundam ini cukup unik. Kenapa? Kalau kalian beli satu box, nah, model Gundam ini bisa kalian ubah menjadi 4 model, yaitu Turbulence, bisa jadi GM Dominance, bisa jadi Stormbringer Fatal Ash, dan bisa jadi Stormbringer biasa. Pada review kali ini, gua akan mereview tentang segala sesuatu tentang ini. Mulai dari inner frame-nya, dari aksesorisnya, dan juga dari sisa-sisa parts-nya yang isinya tuh banyak banget. Oke, jadi sebelum kita mulai, mohon like dan subscribe-nya di bawah. Oke, let's go! Oke, pertama kita lihat bagian inner frame-nya. Ini gabungan dari frame MG RX 2.0 dan GM Sniper 2. Ini bagian lututnya, kalau ditekuk double joint. Cukup bagus sih untuk frame yang udah sekitar 10 tahunan mungkin ya. Lalu ini pose berlutut. Bisa banget kalau mau diposein gini. Lalu ini bagian tangannya. Nih gua coba artikulasinya. Bisa ditekuk juga 90 derajat. Ini double joint ya. Kaki sama tangannya semua double joint. Oke, next. Bagian perutnya, ab crunch-nya, dan juga bagian shoulder-nya ada pistonnya nih kalau dibuka. Tapi gua nggak tahu sih nanti ketutupan apa kelihatan kalau sudah dipasang armor. Overall cukup bagus ini frame-nya, masih bagus banget buat 2020. Nah, buat kalian yang penasaran, kit ini cuma dapat 2 panel baru. P2 ini buat bahunya turbulence sama bagian anten kepalanya, dan yang P1 cuma backpack, Stormbringer sama cannonnya. Itu aja sih. Oke guys, sekarang kita bahas artikulasinya. Ini tangan diputar 360 nggak masalah. Kepala juga diputar 360 nggak ada masalah, bisa naik turun dikit. Dan bagian perutnya diputar juga nggak ada masalah sih, 360. Nih front skirt sama side skirtnya dinaikin segitu doang. Bagian kakinya bisa kita tekuk, cuma agak kecentok dikit sama parts armornya. Split juga nggak ada masalah, 90 derajat splitnya bisa banget. Kemudian bagian kakinya, jempolnya, toe-nya bisa naik turunin. Terus nih kanan kiri mentok segitu ya, nggak bisa lagi. Kemudian nih ankle armornya, dan ini parts kaki armornya nggak bisa diapa-apain. Nah, dan ini juga gampang copot guys, karena cuma pakai ball joint dari PC kayak HG-HG zaman now. Ini gampang lepas banget. Koneksinya kurang masuk sih menurut gua. Overall sih cukup bagus. Ini bagian cannonnya cuma bisa naik turun gini. Overall bagus sih karena ini pakai frame MG 2.0 ya. Makanya jadi solid banget. Oke, sekarang kita lihat model GM Turbulence-nya guys. Semua overall sama, dia pakai backpacknya Gundam Stormbringer ya. Yang beda cuma bahunya sama kepalanya, completely new. Sama bahkan senjatanya pun sama GM Dominance juga. Yang beda cuma kepala sama bahunya aja sih.
Nah, ini backpacknya Stormbringer dipakai, terus dia berubah dari GM Dominance jadi GM Turbulence gitu. Artikulasi nggak akan gua bahas karena kurang lebih sama. Oke, next. Ini perbandingan. Gua mau bandingin sama GM Sniper 2. Dimana ini adalah base model kitnya. Kita lihat tingginya sama. Kemudian ini overall frame-nya sama sih. Dan juga armor parts-nya 50% sama. Ini kayak bagian lengannya, bagian tangannya ini juga sama. Kemudian apa lagi ya? Bagian kakinya ini juga sama. Bagian perutnya juga sama. Yang lain semua beda sih, armornya beda, bagian kakinya beda, bahu, badan semuanya beda. Backpacknya juga lain. Oke, kemudian next kita bandingin sama Impulse Blanche. Ini kenapa gue bandingin sama Impulse ini, karena Impulse ini kan tingginya normal ya, kayak RX-78. Ini kalian bisa lihat tingginya kurang lebih sama. Terus dan juga yang unik sih menurut gua, Gundam ini kepalanya sama. Nih coba kita lihat, kita bandingin. Nah, kepalanya sama kan? Yang beda cuma tanduknya doang. Mungkin di ceritanya nih orang lagi bikin GM Dominance, kelihatan Impulse kepalanya dicabut, dipasang sini kali ya. Biar kelihatan keren gitu. Nih, persis kepalanya, cuma beda vivinnya doang. Oke, next kita lihat sisa parts-nya ya dari Gundam ini. Ini rananya dari punya GM Dominance. Kemudian ini juga sisa-sisa parts dari GM Dominance. Ini bisa dipakai sih. Kalau kita rakit bisa dipakai, bisa dipasang juga di Gundamnya. Ini juga sisanya. Lalu nih kita lihat front skirt-nya. Ini front skirt bisa dipasang di sana. Skirt belakangnya punya GM Dominance. Ini harusnya yang dipakai ini sih, cuma karena gua nggak suka karena pendek, jadi gua ganti pakai punya GM Sniper. Jadi bisa kita ganti-ganti, bisa kita pilih. Nah, ini yang sayang, sayap ini cuma dapat satu, yang warna abu-abu. Coba kalau dapat dua kan lumayan, bisa kita pasang ke sana buat ganti-ganti gitu kan, lumayan. Nih, rananya cuma dapat satu, nih warna abu-abu. Ini juga bagian bahu sama bagian lututnya dapatnya cuma satu. Ya bisa sih kalau kalian mau pakai, bisa dipakai. Oke, jadi gitu dulu, sekian dulu dari saya. Nah, menurut gua Gundam ini cukup worth it sih. Kalian beli harganya juga ya memang cukup mahal sih, tapi dengan harga segitu kalian dapat cukup banyak. Kalian bisa ubah-ubah kepalanya, bahunya, dan juga banyak sisa spare parts-nya yang bisa kalian pakai untuk custom Gundam lain. Dan overall jika memang kalian belum punya Stormbringer atau Dominance, mending langsung beli ini sih, langsung dapat semua. Oke, gitu aja. Sekian dulu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel gua. Dan kita ketemu di episode selanjutnya, di mana gua akan mereview Gundam yang lagi hot, yang belum banyak orang punya sih di Indo, yaitu Gundam Wing EW versi Katoki. Seperti apa Gundamnya gua juga belum bikin sih, jadi kita tunggu aja di episode selanjutnya. Oke?